Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari penutup akta atau akhir akta, yang dimana akhir akta itu memuat tempat akta itu dibuat dan nama-nama jabatan serta tempat tinggal para saksi. Dan selanjutnya akta itu juga disebutkan bahwa akta itu dibacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi dan sesudahnya ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan notaris yang bersangkutan. Contohnya akan disebutkan di dalam video ini nantinya untuk teman-teman simak. Selanjutnya mengenai pasal 38 ayat 4 Undang-Undang Jabatan Notaris. Sini memuat tentang ketentuan dari akhir akta, yaitu yang pertama uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dalam pasal 16 ayat 1 huruf I atau pasal 16 ayat 7 Undang-Undang Jabatan Notaris. Nah, pasal 16 ayat 1 ini dalam menjalankan jabatannya, notaris itu berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Yang kedua, uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah akta apabila ada. Jadi di dalam akta itu nanti akan disebutkan jika para penghadap itu tidak mengerti bahasa Indonesia, jadi notaris itu menjelaskan dalam bahasa yang dimengerti para penghadap tersebut. Dan yang ketiga, nama lengkap, tempat tanggal lahir dan pekerjaan serta jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta. Jadi di akhir akta itu nanti akan dituliskan yang seperti saya sebutkan tadi. Dan uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa nambahan, pencoretan, atau penggantian. Baik, selanjutnya mengenai syarat saksi dalam jabatan notaris. Nah, syarat saksi ini diatur dalam pasal 40 ayat 2 nomor 30 tahun 2004. Nah, syarat saksi ini sangat penting untuk kita ketahui. Jadi ada 5 poin yang saya jelaskan. Yang pertama, paling sedikit berumur 18 tahun atau setelah menikah. Artinya sebagai saksi jabatan notaris itu harus berumur minimal 18 tahun ke atas. Karena kita ketahui sendiri bahwa seorang saksi ini merupakan seseorang yang melihat secara langsung dalam pembuatan akta, agar akta tersebut dianggap sebuah akta yang otentik. Nah, yang kedua, cakap melakukan perbuatan hukum. Nah, artinya saksi ini harus bertanggung jawab dalam pembuatan hukum yang dilakukan. Nah, yang ketiga, mengerti bahasa yang digunakan dalam akta. Nah, artinya kita ketahui sendiri bahwa sebuah akta itu mempunyai kata-kata yang formal yang harus diketahui oleh seorang saksi. Nah, yang keempat, dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf. Artinya seorang saksi ini membubuhkan tanda tangan dalam akta tersebut, dan tanda tangan atau paraf itu merupakan tanda tangan yang khas atau unik agar tidak mudah ditirukan oleh orang lain. Nah, yang terakhir yaitu tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak. Artinya sebagai saksi sejabat di dalam jabatan notaris ini tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan notaris. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Asadiatul Jannah. Dengannya saya persilahkan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal ini berbunyi, setiap akta yang dibacakan oleh notaris dihadiri paling sedikit 2 orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain. Nah, di dalam pasal 40 UU JN ini mengatur ada 2 macam saksi, yaitu yang pertama saksi pengenal, kemudian yang kedua adalah saksi instrumenter. Saksi pengenal adalah saksi yang memperkenalkan penghadap ke hadapan notaris.
di mana penghadap ini tidak dikenal ataupun dalam artian notaris tidak mengetahui identitasnya. Kemudian yang kedua adalah saksi instrumenter. Saksi instrumenter adalah para saksi yang wajib hadir pada saat pembuatan akta, di mana dia ini membubuhkan tanda tangan dan juga memberikan kesaksian terkait kebenaran formalitas yang diatur di dalam undang-undang. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nabila Ramadhani. Baik, materi selanjutnya itu mengenai saksi instrumenter. Dalam saksi instrumenter, kedudukan saksi instrumenter ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, yang berisi bahwa penutup akta atau akta harus memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan dan kedudukan, serta tempat tinggal dari tiap-tiap saksi. Adapun syarat formil ini ketika tidak dipenuhi, maka akta tersebut dapat terdegradasi atau kedudukannya turun menjadi akta di bawah tangan. Jadi dalam hal ini setiap notaris berkewajiban untuk menghadirkan 2 orang saksi untuk turut serta dalam pembuatan atau menyaksikan pembuatan akta tersebut. Jadi karena di dalam akta notaris kedudukan saksi instrumenter adalah sebagai salah satu syarat formil agar akta tersebut dapat menjadi akta yang otentik. Yang selanjutnya yaitu perlindungan hukum bagi saksi instrumenter akta notaris dalam memberikan keterangan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. LPSK ini bertugas untuk melindungi atau menjamin keselamatan baik dari diri sendiri ketika seorang saksi ini dalam melakukan kesaksian atau keterangan di persidangan, sampai pada perlindungan dari ancaman pihak lain yang membuat saksi ini enggan untuk memberikan kesaksiannya di muka persidangan. Kemudian yang terakhir yaitu ada akibat hukum terhadap saksi dalam memberikan keterangan di dalam akta notaris. Jika saksi tersebut melakukan perbuatan yang melawan hukum atau memberikan keterangan palsu dalam persidangan, maka akibat hukum yang akan diterima itu berupa teguran. Dan apabila saksi tersebut masih melanjutkan kesaksian palsu tersebut, maka hakim selaku jabatannya dapat memerintahkan supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut dengan perkara dakwaan sumpah palsu. Dan jika saksi tersebut terbukti bersalah di dalam kesaksiannya, maka akan dijatuhi kurungan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh penutup akta, yang pertama, jika kedua saksi adalah pegawai notaris yang bersangkutan, keduanya pegawai notaris dan masing-masing bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Raya Wiguna Utara nomor 38, dan di Surabaya Jalan Rungkut Harapan Blok 1 nomor 3 sebagai saksi-saksi. Terus yang kedua, jika satu saksi adalah pegawai dari notaris yang bersangkutan dan seorang advokat dari penghadap bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Tembok Duku, yang identitas serta wewenangnya diterapkan kepada saya, notaris oleh penghadap Tuan Nanda Riwanto sebagai saksi-saksi. Terus yang ketiga, jika kedua orang saksi tidak dikenal notaris, yang masing-masing identitas dan wewenang diterangkan kepada saya, notaris oleh penghadap Tuan Karisma Wijaya dan Tuan Muhammad Eko tersebut sebagai saksi-saksi. Ya, mungkin untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Angelia Wahyuni. Selanjutnya ada minuta akta dan salinan akta. Minuta akta adalah akta notaris yang asli. Minuta akta memuat tanda tangan para saksi-saksi dan notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris. Sedangkan salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta. Dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. Salinan akta harus sama persis dengan minuta akta. Yang berbeda hanya tanda tangan, harap, sidik jari, dan renvoy. Sekian dari kami kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.